Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yufaida Nur Zahro dengan NIM 21862061117 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang ini membahas menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang dimulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi. Salah satu yaitu pelajaran PKN yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan melakukan suatu model dalam proses belajar mengajar, agar pembelajaran PKN tidak lagi membosankan bagi siswa, model pembelajaran aktif tipe Information Search nampaknya merupakan jawaban atas rendahnya hasil belajar siswa. Dari latar belakang tersebut, berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, pada semester 1, nilai rata-rata siswa UTS siswa yang memenuhi KKM 40%. Sekitar 16 siswa dari 40 siswa KKM pada pelajaran PKN adalah 75. Identifikasi masalah. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut, yaitu 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru. Di sini siswa masih pasif. Dan 2. Metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang membuat siswa itu merasa bosan karena kurangnya informasi yang disampaikan oleh guru. Dan yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal. Kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN, sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dicapai. Pembatasan masalah. 1. Penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Adapun berbagai rumusan masalah. 1. Bagaimana efektivitas penerapan model Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Sehubung dengan rumusan masalah di atas,
Maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah: 1. Menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Manfaat penelitian, teoritis maupun praktis. Teoritis, penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Yang praktis itu: 1. Bagi siswa, misalnya menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Kedua, meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. 2. Bagi guru, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Dan yang ketiga, bagi sekolah, kepala sekolah dapat membantu program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran dan tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Selanjutnya, landasan teori dan kerangka berpikir. Pada landasan teori ini, 1. Tinjauan hasil belajar PKN, yaitu belajar. Menurut Siregar dan Nara 2010, mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Selanjutnya, hasil belajar. Menurut Sujana 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan. Menurut Sujana 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Selanjutnya yaitu globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Yang kedua, metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran menurut Suyono dan Haryanto 2011 mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Dan information search, Amri 2015 menjelaskan bahwa metode information search merupakan cara yang digunakan pendidik untuk membantu siswa agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Yang ketiga, karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakter siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya adalah perbedaan dalam intelijensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak. Selanjutnya, penelitian yang relevan. 1. Penelitian dari Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul penelitiannya, penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI Negeri Yogyakarta II. Yang kedua, penelitian dari Munasika IAIN Walisongo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Selanjutnya, kerangka berpikir. Berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti
melihat situasi kondisi pada mata pelajaran PKN. Nah, pembelajaran ini masih monoton dan terasa bosan karena guru menggunakan metode masih konvensional, sehingga menyebabkan siswa pasif. Terjadi suasana yang membosankan dan hasil belajar juga rendah. Metode information search itu adalah metode yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sesuatu yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar, seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Model information search dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Hipotesis tindakan. Pada hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Metode penelitian. Pendekatan penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau disingkat PTK. PTK ini merupakan suatu perencanaan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan Meistagard. Selanjutnya, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Penelitian ini berkolaborasi dengan 2 rekan sejawat sebagai pengamat atau observer, yaitu observer 1 guru kelas 3 dan observer 2 guru kelas 4 lainnya yang membantu meneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 secara rinci. Waktu penelitian tertera pada tabel berikut yang telah dicantumkan. Instrumen penelitian. 1. Hasil belajar PKN. Definisi konseptualnya berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Nah, di sini ada definisi operasionalnya, adapun tabel-tabel, instrumen, serta rumusan pada rumus yang telah tersedia. 2. Metode information search. Definisi konseptualnya, metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Definisi operasional, ketercapaian metode information search mengacu kepada langkah-langkah aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai lebih besar KKM di sekolah, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Adapun teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada tes, kedua observasi, ketiga dokumentasi, dan yang keempat catatan lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan,
dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Terlihat jelas pada gambarnya ada analisis data model Mills and Huberman. Selanjutnya, keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. 1. Triangulasi sumber, 2. Triangulasi teknik, 3. Triangulasi waktu. Desain dan prosedur penelitian terbagi menjadi 2 siklus, siklus pertama dan siklus kedua, yang dimana dalam siklus ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan tahap refleksi. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.